Sebagai pembukaan, akan saya ungkapkan saja identitas Minke yang sebenarnya. Dari cover buku ini dan inisial T, A, S yang muncul di halaman 596, sudah dapat ditebak siapa sebenarnya Minke. Dia adalah R.M. Tirto Adi Sorjo yang pada November 2006 lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Minimnya sumber bacaan dan literatur tentang dirinya membuatnya sedikit terlupakan dari panggung sejarah bangsa ini. Padahal benih cikal bakal negara bangsa Indonesia yang bersatu ada di tangannya. Lewat tetralogi Buru inilah Bram seakan ingin mengingatkan dan mengenalkan pada kita bahwa ada seorang pahlawan nasional bersenjatakan pena, tinta, dan kertas mampu mengubah jalannya sejarah Hindia hingga menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Jejak langkah sedikit berbeda dengan dua seri sebelumnya, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Meski Minke masih sebagai pusat cerita dan sudut pandang bercerita, dalam Jejak Langkah peran Minke lebih mendominasi. Seperti yang pernah diungkapkan Minke sendiri dalam Anak Semua Bangsa, selama ini dia seperti berada di bawah bayang-bayang Nyai Ontosoro. Tak salah memang, setelah membaca Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, Nyai Ontosoro lebih terasa perannya dibandingkan Minke. Karena itu, setelah menyelesaikan berbagai urusan hukum dan keluarga di ending Anak Semua Bangsa, Minke memutuskan merantau ke Betawi untuk mencari jati diri dan melanjutkan studi di Sofia, sekolah kedokteran untuk kaum pribumi. Selanjutnya, Minke mengawali kisahnya dalam Jejak Langkah dengan pengalaman-pengalamannya selama studi di Sofia. Teman-teman baru ia dapatkan di sini, meski tidak banyak, kehidupan juga terjamin karena tidur di asrama dan setiap minggu mendapatkan uang saku dari sekolah. Meski begitu, pendidikan dokter yang dijalaninya tidak sesuai dengan harapannya. Peraturan sekolah yang sangat ketat tidak sesuai dengan karakternya yang mengagungkan kebebasan. Selain itu, dirinya diharuskan memakai pakaian adat tradisional Jawa selama mengikuti kegiatan sekolah. Benar-benar berbeda 180 derajat dengan kebiasaan sehari-harinya yang berpakaian Eropa dan bisa bebas kemana saja. Saat berstatus siswa Sofia ini, Minke bertemu dengan Aung San Mei berkat wasiat yang diberikan Khaun Ah-choi. Hubungan Minke dengan Mei sangat baik, bahkan kemudian mereka menikah. Setelah memperistri gadis Tionghoa tersebut, pemikiran Minke jadi semakin tajam dan kritis kepada Belanda. Terinspirasi dari beberapa hal gerakan angkatan muda di Tiongkok, perlawanan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol, dan kemajuan pesat bangsa Jepang di belahan bumi utara, Minke juga terpacu untuk melakukan hal yang sama di Hindia. Kesempatan itu datang ketika seorang dokter Jawa senior melakukan kuliah umum di Sofia. Dokter ini yang tak lain adalah Dr. Wahidin Sudiro Husodo menekankan kepada murid-murid Sofia untuk berorganisasi seperti yang telah dilakukan golongan Tionghoa. Dengan berorganisasi, golongan pribumi akan bangun dari tidurnya dan akan timbul kesadaran bangsa. Jika tidak segera berorganisasi, pribumi sudah pasti akan semakin jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, jangankan dengan bangsa Jepang yang sudah sederajat dengan bangsa Eropa. Kuliah umum dokter Jawa tersebut benar-benar mempengaruhi Minke. Dia pun segera bergerak membentuk organisasi yang dimaksud. Hasilnya terbentuklah Syarikat Priai. Bersamaan dengan terbentuknya Syarikat Priai, koran mingguan Medan Priai pun terbit. Di awal-awal penerbitannya, mingguan ini lebih berfungsi sebagai media penyampaian suara organisasi kepada masyarakat. Medan Priai pun segera mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Namun dalam perjalanannya, Syarikat Priai mengalami kemacetan. Meski begitu, Minke berhasil mempertahankan Medan Priai sebagai sumber informasi, edukasi hukum, dan pengaduan hukum bagi masyarakat pribumi. Selang beberapa waktu, seorang siswa Sofia bernama Raden Tomo, kemudian kita kenal sebagai Dr. Sutomo, datang kepada Minke untuk berkonsultasi tentang organisasi yang akan dibentuk, Budi Utomo. Raden Tomo juga menawari Minke untuk bergabung ke organisasi tersebut.
Minke pun setuju bergabung, tapi di kemudian hari keluar dari organisasi tersebut karena berlainan prinsip. Ada beberapa kelebihan yang membuat saya sangat menyukai seri ketiga tetralogi baru ini. Yang pertama adalah kekayaan alur dan detail sejarahnya lebih kaya dibanding Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Selain dalam roman Arok Dedes, di sini Pram juga menunjukkan kepiawaiannya meramu fiksi dan fakta sejarah. Lewat Minke, kita dapat membaca proses lahir dan berkembangnya generasi pertama organisasi-organisasi pergerakan pribumi di Hindia. Seperti yang disebutkan di awal review ini, Minke memiliki andil yang besar terhadap media dan organisasi-organisasi tersebut. Wajar saja jika Pram lebih fokus pada keempat elemen tersebut dalam mengisahkan benih-benih awal pergerakan nasional Indonesia. Meski begitu, hal ini sudah cukup untuk memberikan gambaran pada kita tentang situasi dan landasan yang digunakan sebagai pergerakan nasional pada era tersebut. Pram juga banyak menyebut nama-nama tokoh yang berperan dalam pergerakan nasional awal. Selain nama-nama yang disebut di awal review, ada juga Tamrin Muhammad Tabri sebagai ayah MH Tamrin, Gadis Jepara R.A. Kartini, Dewi Sartika, Haji Samadi, Marco, dan Abdul Muiz. Mayoritas dari tokoh-tokoh tersebut tidak sekedar numpang lewat, malahan mereka banyak berperan membantu Minke, seperti Tamrin Muhammad Tabri yang berandil besar dalam pembentukan syarikat Priayi dan Marco yang bertugas sebagai bodyguard Minke serta ikut membantu kegiatan operasional Medan Priayi. Sayangnya di buku ini saya menemukan satu kejanggalan. Hal itu adalah ketika Minke berkunjung ke Surakarta untuk menemui Haji Samadi atau Kiai Haji Samanhudi yang merupakan ketua Syarikat Dagang Islamiyah cabang Surakarta. Padahal jika menilik fakta sejarah, organisasi yang dipimpin Kiai Haji Samanhudi bukanlah cabang dari Syarikat Dagang Islamiyah, melainkan organisasi perkumpulan pedagang-pedagang Islam bernama Syarikat Dagang Islam. SDI rintisan Kiai Haji Samanhudi sendiri berdiri lebih dulu daripada SDI rintisan Tirto Adi Surjo. Tapi mengingat buku ini bukan buku sejarah, hal ini masih bisa dimaklumi. Mungkin saja Pram mengondisikan hal ini agar cerita sesuai dengan alur yang dirancangnya. Padatnya informasi sejarah yang dijejalkan Pram memang membuat jejak langkah tampak seperti buku sejarah. Ditambah lagi, dengan ketebalannya yang memang paling tebal di antara seri-seri tetralogi Buru yang lain. Namun, tetap ada bagian yang membuat buku ini tetap tampil sebagai sebuah roman. Yang paling utama tentu saja kisah percintaan Minke. Sejak awal seri tetralogi Buru, Minke sudah digambarkan sebagai seorang pencinta wanita. Jika di dua seri sebelumnya kita membaca kisah cintanya bersama Analis, di sini kita akan membaca kisah cintanya bersama tiga wanita, Aung San Mei, Maisaro Marais, dan Princess Van Kasiruta. Selain itu, bukan Minke namanya jika kisah-kisah hidupnya tidak tragis dan ngenes. Sejak kisahnya di Bumi Manusia, hal ini seakan menjadi trademark dirinya. Pram sendiri sampai sejauh ini mengisahkan hal tersebut dengan sempurna, sangat menyentuh dan memainkan emosi. Dan sekali lagi, di sini Pram mengeksplorasi tragisnya kisah cinta dan nasib Minke seperti yang sudah-sudah. Sepertinya hal ini menjadi pakem Pram dalam mengisahkan serial tetralogi Buru. Overall, saya lebih menikmati buku ini sebagai penggemar sejarah, bukan roman. Lewat buku ini, wawasan saya bertambah tentang siapa itu Tirto Adi Suryo. Di tengah-tengah minimnya literatur dan pustaka yang membahas sosok dan jasa-jasanya, buku ini dapat dipakai untuk mengenal lebih jauh sosok Tirto Adi Suryo. Buku ini membuat mata saya terbuka bahwa jauh sebelum Sumpah Pemuda dirancang dan proklamasi diproklamirkan, ternyata sudah ada putra bangsa yang memiliki visi sejauh itu.